Jadi ada berkas yang tidak perlu dikirimkan. Jadi kalau memang tidak perlu dikirimkan, apa produk pengadilan yang ketika ada orang mengajukan, berarti apakah produk itu penetapan dari ketua ataukah cukup surat keterangan panitera, Pak? Berapa kali sih orang bisa mengajukan PK, Pak, sebenarnya? Ada PK pidana, PK perdata. Berbedanya di mana, Pak? Di novum itu kan disebutkan disumpah di depan pejabat yang berwenang. Iya. Pejabat berwenang ini siapa, Pak? Semoga menjadi guidance, Pak. Artinya pegangan teman-teman hakim dalam membuat berita acara pendapat itu, bolehkah dia mengomentari dalam memberikan pendapat dalam membuat berita acara pendapat tersebut, ataukah itu sudah melampaui kewenangannya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi dalam podium podcast Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang peninjauan kembali. Adapun narasumbernya telah hadir di kita yang mulia Bapak Ridwan Mansur, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Bapak? Insyaallah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kebetulan beliau adalah Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, Bapak, tren untuk peninjauan kembali itu saat ini seperti apa, Pak? Berapa angka jumlah PK yang bisa disampaikan sampai dengan saat ini, Bapak? Iya. Terima kasih Pak Danang. Jadi memang berkas perkara yang masuk ke Mahkamah Agung itu dikategorikan ke dalam 4 hal, ya: peninjauan kembali, kemudian upaya hukum kasasi, kemudian juga ada hak uji material, ada juga gerasi dan lain-lain. Nah itu. Di tahun 2022 yang lalu, itu seluruh perkara yang masuk ke dan diselesaikan di Mahkamah Agung itu ada 28.468 berkas perkara seluruhnya diselesaikan oleh para hakim agung. Kemudian juga di triwulan pertama di tahun 2023 itu jumlah perkara keempatnya itu kasasi, peninjauan kembali, dan juga gerasi maupun juga hak uji material itu berjumlah 744.000 perkara. Ya, jadi memang trennya meningkat. Sepertinya di tahun 2023 itu tidak akan kurang dari 29.000 berkas PK, kasasi maupun yang lain itu diterima oleh Mahkamah Agung. Dengan meningkatnya tren jumlah perkara PK ini, Bapak, yang terbanyak terkait dengan hal apa, Pak? Bisa dijelaskan, Bapak? Bermacam-macam, tapi memang pihak-pihak berperkara itu kadang-kadang masih mencoba untuk terus berjuang bagaimana perkara itu bisa terus digulirkan dalam upaya hukum luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat dari tren yang ada, perkara PK itu dikabulkannya itu tidak sampai 11% di Mahkamah Agung. Tetapi namanya pihak yang berperkara, baik itu dalam perkara pidana, khususnya perkara tidak pidana khusus itu yang paling banyak diajukan peninjauan kembali. Kemudian juga dalam perkara-perkara perdata juga demikian. Tetapi memang prosentase yang dikabulkan itu sebenarnya sangat sedikit prosentasenya. Tetapi tentunya kita Mahkamah Agung tidak bisa menolak perkara karena begitu ketentuannya, sehingga setiap perkara yang memungkinkan untuk setelah ditelaah oleh hakim tinggi pemilah, ya, itu untuk dapat diperiksa oleh Hakim Agung, maka berkas itu akan diterima oleh Hakim Agung, didistribusikan, kemudian diperiksa, diputus dan diadili oleh Hakim Agung dan dikirimkan ke pengadilan pengaju. Baik, Bapak, tadi kalau boleh sedikit kami ambil kesimpulan sedikit terkait dengan definisi PK, itu adalah upaya hukum luar biasa berarti, Bapak, ya. Padahal kita tahu tingkat keberhasilannya hanya 11%, Bapak, ya. Salah. Nah, kemudian sebenarnya, Pak, apa sih, Pak, yang menjadi prasyarat atau mungkin
alasan orang dapat mengajukan PK, Pak? Bisa dijelaskan di sini, Pak? Iya, yang penting kan ketentuan PK itu masalah waktu. Artinya peninjauan kembali itu harus dilakukan 180 hari kalender setelah diberitahukan. Nah, itu syarat yang pertama. Sehingga tidak ada lagi mereka yang berada di waktu yang telah melebihi lama sekali, itu bisa mengajukan. Kemudian PK itu juga untuk perkara perdata, itu diperiksa di pengadilan, diterima oleh panitera dengan mengajukan berkas peninjauan kembalinya. Juga kalau memang mereka mempunyai novum yang akan diperiksa, yang akan disumpah, maka mereka mengajukan diterima di kepaniteraan. Nah, novum itu tidak perlu diperiksa di dalam persidangan yang formal dengan majelis hakim. Ada beberapa yang meriksa dengan majelis hakim. Sebenarnya bisa dilakukan dengan pemeriksaan. Yang penting bahwa ada dokumen yang dibawa yang menyatakan, baik itu secara lisan disampaikan maupun itu secara tertulis, tekstual disampaikan, kemudian disumpah mereka, lalu berkas itu akan dikirimkan bersama-sama dengan bundel perkaranya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Baik, Bapak. Persyaratannya. Menarik terkait novum, Pak. Seringkali kita di dalam praktek peradilan, yaitu orang menganggap bahwa novum itu tidak terbatas hanya bukti surat, tetapi termasuk dengan saksi dan ahli. Itu pun juga diupayakan untuk diajukan. Sebenarnya apakah seperti itu atau ada aturan tertentu, Pak, terkait dengan hal itu, Pak? Ya, karena persepsi di publik itu kan ada macam-macam alasan peninjauan kembali. Adanya bukti baru, adanya kehilapan hakim, ya, adanya bertentangan dengan ketentuan hukum acara, kan gitu. Jadi memang hal ini ada pada pengadilan pengaju, pengadilan yang tempat berkas itu diajukan untuk dengan PK, untuk betul-betul meneliti apakah memang alasan-alasan ini sesuai dengan naskah yang ada di dalam peninjauan kembalinya. Nah, tapi memang pengadilan tidak boleh terlalu masuk terlalu jauh ke dalam materinya itu. Artinya kalau memang dianggap kita hanya mencatat, kalau dia sudah berupa catatan, tinggal kita menyumpah, kemudian untuk kemudian dijadikan satu di dalam berkas peninjauan kembali. Baik, Bapak. Nah, berkas yang banyak ini sebenarnya upaya hukum luar biasa PK ini dalam perkara-perkara pajak, perkara keberatan terhadap putusan pengadilan pajak itu juga masuk ke Mahkamah Agung dalam bentuk upaya hukum luar biasa. Nah, ini yang memang membuat jumlah perkara peninjauan kembali itu menjadi banyak sekali di Mahkamah Agung. Baik, kalau regulasi dari Mahkamah Agung sendiri, Pak, terkait dengan PK ini untuk paling tidak trennya tidak semakin meningkat, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pak? Yang pertama memang kita menuju kepada konsistensi putusan yang antara para hakim dalam majelis yang berbeda. Kemudian tidak ada disparitas putusan, ya, artinya hal-hal itu memang untuk perkara yang sejenis, yang sama, itu jangan terlalu jomplang satu sama lain perbedaannya, baik itu kaidah hukumnya maupun juga kalau dalam perkara pidana itu pada stramatnya. Nah, sehingga ini juga menjadi penting untuk adanya penyeragaman konsistensi putusan di masing-masing hakim agung itu untuk tidak ada perbedaan yang terlalu jauh, dan ini akan menimbulkan gap yang tinggi sehingga masyarakat tidak memiliki standar yang pasti mengenai misalnya dia untuk perkara yang seperti ini, rata-rata dihukumnya begini dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata yang sudah ditolak misalnya di kasasinya atau sebelumnya, mereka akan mengajukan dengan melihat putusan-putusan sebelumnya. Nah, kita memiliki direktori putusan Mahkamah Agung. Sebenarnya direktori putusan itu sangat berguna menjadi rujukan bagi lawyer, bagi educated people, bagi law society untuk menjadikan itu sebagai sebagai bahan, sebagai rujukan di dalam membuat pembelaan dan sebagainya. Karena di sana ada putusan-putusan yang sudah berkaedah hukum. Jadi saya kira itu juga kita publish itu sekarang sudah
lebih dari 51.000 putusan yang kita masukkan dalam direktori putusan itu, dan itu mudah sekali di search berdasarkan kriteria jenis perkara atau dia dalam rumpun kamar mana, lalu bisa juga dengan nama pihak misalnya, atau jenis-jenis perkara, apakah itu perkara pidana, perdata, tata usaha negara, militer, maupun juga perkara agama. Nah, bisa dilakukan di sana. Sehingga ini salah satu sarana untuk tidak terjadinya disparitas putusan, kemudian terjadi konsistensi. Begitupun sampai ke bawah. Kita menginginkan bahwa di tingkat yudek faksi, di pengadilan tingkat banding maupun di pengadilan tingkat pertama juga sedapat mungkin jangan terlalu terjadi disparitas yang tajam di dalam memutus perkara yang sejenis itu. Nah, itu kunci intinya itu sana sebenarnya. Kalau tidak, orang akan mencoba-coba terus. Banyak sekali perkara peninjauan kembali itu coba-coba. Nah, apalagi kalau diiming-imingi, misalnya, wah ini dalam perkara pidana, perkara itu kalau mengajukan PK itu tidak akan naik hukumannya. Kalau tidak tetap turun. Nah, itu kan juga cukup memotivasi dan menyesatkan bahkan orang kemudian untuk terus saja melanjutkan berkas itu ke dalam peninjauan kembali. Padahal peninjauan kembali itu adalah upaya hukum yang luar biasa. Artinya ada hal-hal yang memang bisa dijadikan alasan yang secara yuridis, yang secara secara tekstual ya maupun secara disampaikan di dalam pengajuan PK itu sudah sangat jelas untuk diperiksa oleh Hakim Agung. Yang berhak mengajukan PK itu siapa saja, Pak? Ya, tentunya yang pertama pihak yang tidak puas akan perkas yang di putusan yang terakhir, bisa jadi di yudek yuris yaitu perkara kasasi, bisa juga PK itu bahkan ada perkara-perkara pidana itu sebelum mengajukan banding dia ada yang mengajukan peninjauan kembali. Dia menerima berkas putusan pada pengadilan tingkat pertama atau mengajukan pada putusan tingkat banding, tetapi dia tidak seketika itu menyatakan inkrah, waktunya sudah cukup, dia mengajukan peninjauan kembali. Ada yang terjadi seperti itu. Namanya mereka ingin memperjuangkan hak-haknya ya. Jadi terutama di perkara-perkara tindak pidana khusus misalnya. Begitu juga dengan perkara-perkara perdata ada juga, karena tidak ada keharusan peninjauan kembali itu diajukan setelah perkara kasasi, kan tidak selamanya begitu. Sudah banyak tren yang berkas-berkas juga yang diajukan sebelum selesai di yudek faksi, tetapi tidak sampai kepada upaya hukum kasasi ke yudek yuris, mereka mengajukan peninjauan kembali. Nah, ada bermacam-macam cara yang dilakukan oleh para pihak untuk mengajukan, walaupun sebagaimana saya sampaikan berkas yang permohonan PK yang dikabulkan itu sedikit sekali sebenarnya jumlah yang kabul itu, tetapi tetap saja namanya pihak-pihak berperkara memperjuangkan hak-haknya, ya kita harus sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memeriksa, kita tidak boleh menolak perkara sepanjang alasan-alasan yang dikemukakan itu memang beralasan. Kalau tidak beralasan, kadang di pengadilan tingkat pertama sudah tidak dikirimkan berkasnya. Ya. Itu dalam hal apa, Pak? Maksudnya apakah tidak memenuhi syarat formil ataukah syarat material gitu, Pak? Bisa dua-duanya. Bisa sudah lewat waktu, bisa belum waktunya, bisa novum yang diajukan itu sama sekali bukannya novum. Atau misalnya kadang-kadang juga ada yang lebih berani lagi, kadang-kadang di itu sudah dibahas di dalam pertimbangan hukum sebelumnya di yudek faksi maupun pada pengadilan tingkat banding ada juga. Tetapi memang kewenangan dari pengadilan tingkat pertama itu sebagai saringan pertama di dalam meneruskan perkara-perkara untuk diperiksa oleh yudek yuris, itu harus betul-betul berkas-berkas yang telah lengkap untuk diperiksa di pengadilan untuk pada tingkat peninjauan kembali.
Nah, jadi itu saringan yang pertama. Saringan yang kedua adalah berkas itu dikirimkan ke Mahkamah Agung, di mana akan ditelaah oleh Sespan. Itu apakah kelengkapan PK itu sudah betul-betul lengkap, dokumen-dokumen maupun berkas-berkas lain. Begitu juga nanti oleh Hakim Tinggi Pemilah setelah itu. Setelah di Panmut akan memberikan, kita punya lembaga Hakim Tinggi Pemilah sekarang yang akan melakukan pemilahan terhadap apakah berkas itu memenuhi kriteria 1, 2, 3, atau 4, sehingga apakah berkas itu bisa diperiksa oleh Hakim Agung atau berkas itu tidak dapat diperiksa oleh Hakim Agung. Nah, pada saringan itu itulah yang menjadi saringan untuk apakah berkas itu bisa diperiksa oleh Hakim Agung atau tidak. Jadi ada berkas yang tidak perlu dikirimkan. Jadi kalau memang tidak perlu dikirimkan, apa produk pengadilan yang ketika ada orang mengajukan, berarti apakah produk itu penetapan dari ketua ataukah cukup surat keterangan panitera, Pak? Kalau boleh Mestinya sih surat keterangan panitera. Kadang-kadang juga karena memang yang bertanggung jawab itu kan bukan ketua pengadilan dia ketika untuk menemukan novum itu, untuk melakukan sumpah itu, tetapi juga ada juga sekarang yang ketua pengadilan yang meneruskan itu, menyatakan tidak memenuhi persyaratan. Nah, yang penting dinyatakan dengan alasan tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan. Pada umumnya memang karena waktu yang sudah tidak waktunya lagi, sudah terlambat. Ada juga yang memang tidak ada sama sekali novumnya. Nah, dia menyatakan akan mengajukan PK, tetapi novumnya tidak ada sama sekali, atau bahkan orangnya tidak hadir ketika harus dilakukan sumpah ketika novum itu akan dijadikan sebagai bukti baru. Baik, Pak. Nah, yang banyak ini kan di masalah kehilafan hakim juga kan, itu. Berapa kali sih orang bisa mengajukan PK, Pak, sebenarnya? Pada dasarnya kan PK itu 1 kali. Bisa PK yang kedua apabila ada 2 putusan yang bertentangan. Nah, tetapi PK itu sebenarnya udah upaya hukum luar biasa. Tapi orang kadang-kadang masih aja mengajukan. Nah, kita sekarang sudah menganut tadi kembali kepada konsistensi. Kepada konsistensi, tidak ada disparitas, artinya Hakim Agung itu memiliki pendapat yang sama tentang PK itu pada prinsipnya itu diberikan 1 kali, kecuali 2 kali kalau memang ditemukan 2 putusan yang bertentangan terhadap perkara yang bersamaan itu. Nah, kemudian kalau ada 2 putusan yang bertentangan itu, Bapak, penghitungan waktu 180 hari itu batasan putusan yang pertama ataukah putusan yang kedua yang menjadi patokan? Kan sejak pemberitahuan putusan yang terakhir, Pak. Iya, terakhir. Dan memang tenggang waktu itu menjadi penting. Kadang-kadang mereka juga harus betul-betul cermat, panitera, untuk memvalidasi ya mengenai penghitungan waktu, kemudian juga mengenai penyumpahannya. Berarti peran sentralnya ada di panitera, di mana pengadilan negeri pengaju atau pengadilan tingkat pertama pengaju, Pak, ya. Dia di situ. Terus kemudian Pak tadi membahas ada PK pidana, PK perdata. Berbedanya di mana, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Di perdata dilakukan penyumpahan terhadap novum yang dilakukan. Bisa dia menyampaikan sendiri atau menunjukkan bukti baru itu. Nah, ini yang saya katakan tidak perlu persidangan. Karena dia selalu berupa dokumen, adapun kalau dia saksi, maka keterangan saksi ataupun keterangan ahli itu sudah dipindahkan ke dalam bentuk tekstual tertulis. Nah, itulah nanti yang mengenai keterangan-keterangan yang diajukan. Pada prinsipnya sih tidak berbeda jauh ya. Cuma di pengadilan tingkat pertama kadang-kadang bermacam-macam caranya. Ada yang disidangkan, ada yang cukup di ruang ketua pengadilan, ada cukup di ruang panitera dilakukan itu. Dan seperti itu. Baik, Bapak. Kalau kita mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kembali ke novum, Pak. Di novum itu kan disebutkan disumpah di depan pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang ini siapa, Pak? Terminologi artinya yang berhak menyumpah siapa gitu, Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Iya, sebenarnya kan kita itu hanya menjadi pelaksana menyaksikan sumpah itu. Kan gitu. Menyaksikan sumpah itu dan juga sumpahnya di tempat itu. Jadi artinya tidak harus ketua pengadilan
Nih, pejabat yang memang rata-rata memang karena panitera yang menerima itu untuk dalam proses registrasi, itu kenapa dia masih di kepaniteraan? Kan itu prosesnya masih proses administrasi perkara, masih proses registrasi perkara yang nanti akan dianggap lengkap dikirimkan ke Mahkamah Agung bersama dengan bundel A dan bundel B yang lain. Kemudian Pak, tadi sempat Bapak membahas tentang peran hakim atau majelis hakim dalam hal membuat berita acara pendapat, Pak. Yang sering semoga menjadi guidance, Pak. Artinya pegangan teman-teman hakim dalam membuat berita acara pendapat itu, bolehkah dia mengomentari dalam memberikan pendapat dalam membuat berita acara pendapat tersebut, ataukah itu sudah melampaui kewenangannya, Pak? Karena kan dia berpendapat terhadap perkara padahal yang memutus adalah Hakim Agung di Mahkamah Agung, Bapak. Iya, sebagian jangan masuk ke materi, kita lebih kepada formalitas. Lebih ke formalitas. Kalau misalnya tadi lewat waktu, kemudian juga novumnya tidak ada sama sekali, atau tidak ada hubungannya sekali dengan berkas perkara yang ada, kan gitu. Banyak hal sebenarnya yang dibutuhkan kecermatan dari pejabat yang berwenang yang dimaksud untuk menilai apakah memang upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan itu telah disertai dengan syarat-syarat. Yang pertama itu tadi adanya novum, adanya kalau itu menyangkut kehilapan hakim dan sebagainya, dia harus menjelaskan itu di sana. Tapi jangan terlalu masuk ke dalam materi perkaranya. Misalnya dia hanya mengatakan bahwa tidak memenuhi persyaratan untuk dikirimkan ke Mahkamah Agung. Banyak saya menerima beberapa surat setiap hari itu keberatan dari pihak itu terhadap sikap pengadilan pengaju yang menyatakan bahwa tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa. Nggak apa-apa sih, harus berani, karena itu kan saringan yang pertama untuk mengurangi berkas-berkas yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Sebab kalau berkas ternyata sudah nanti masuk ke sini juga akan dinyatakan tidak dapat diterima di awal secara administrasi berkas, administrasi perkara. Mohon izin kemudian terkait dengan PK pidana, Bapak, kan kalau itu diajukan oleh terpidana, apakah diajukan di tempat pengadilan negeri atau pengadilan di mana dia diputus, ataukah sekarang misalnya terpidana itu sudah dipindahkan ke lapas lain? Nah, itu bagaimana, Pak? Karena kesulitan terkadang menghadirkan terpidana atau pemohon PK-nya, Pak. Mungkin ada saran atau terobosan dari Mahkamah Agung, Pak, untuk petunjuk kepada kami, Pak. Perkara pidana misalnya dia sudah sebagai terpidana. Biasanya karena PK itu orang kadang-kadang sudah menjalani hukumannya, sedang menjalani hukumannya, maka dilakukan di tempat itu. Kita mendelegasikan itu, pengadilan yang bersangkutan meminta bantuan kepada pengadilan di mana si pemohon PK itu berada, baru hasil daripada berita acaranya dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti baru ataupun novum itu diserahkan kepada majelis hakim yang pengadilan yang memeriksa perkara itu. Apakah dimungkinkan ke depan Mahkamah Agung ini pengajuan PK dilakukan secara elektronik? Mengingat kan sudah ada Perma nomor 6 tahun 2022. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Saya kira memang kita beruntung sekarang kita sudah punya I-Berpadu dalam perkara pidana. I-Berpadu itu memudahkan validasi pemberkasan secara elektronik. Kenapa? Karena pada tingkat pertama berkas-berkas yang ada itu sudah digunakan oleh penyidik, oleh di berita acara dan sebagainya. Pada tingkat penuntutan pun berkas itu sudah aktif digunakan oleh pengadilan maupun para pihak. Begitu pula pada tingkat pengadilan tingkat banding misalnya, kalau perkara itu sampai kepada yudek faksi di pengadilan tingkat banding. Nah, kita akan menuju kepada implementasi Perma 6 tahun 2022. Di situ semua berkas yang dikirimkan ke Mahkamah Agung sekarang sedang disusun juknis-juknis, merupakan kelanjutan dari peraturan Mahkamah Agung itu. Sebenarnya kita sudah memiliki Perma 2 tahun 2017 ya, mengenai kewajiban 2014 untuk kewajiban untuk mengirimkan dokumen elektronik perkara ke Mahkamah Agung. Nah, begitupun ke tingkat banding kan. Nah, tapi dalam prakteknya kepatuhan itu belum sepenuhnya, karena mungkin memang percepatan ingin
lepaskan berkas itu dari pengadilan pengaju, atau bisa jadi padahal belum lengkap sepenuhnya, atau kadang-kadang kurang teliti validasi. Makanya nanti diperlukan quality controller yang betul-betul dia memvalidasi berkas elektronik yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum PK maupun kasasi. Nah, mengapa itu menjadi penting? Panitera itu tidak menandatangani sebelum dokumen elektronik itu betul-betul lengkap. Artinya sudah tervalidasi dan sudah sesuai dengan standar pengiriman berkas perkara. Karena ketika dikirim ke Mahkamah Agung, bundel A dan bundel B on paper itu tinggal di pengadilan pengaju. Idealnya seperti itu, Pak. Nanti begitu. Di Perma 6 itu jelas ditentukan seperti itu. Di Perma 6 tahun 2022. Sehingga di Mahkamah Agung itu tidak punya berkas pembanding. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti di sistem elektronik kita itu sudah ada artificial intelligence. Artinya dia sudah bisa mensortir. Kalau misalnya di dalam bookmarknya itu disebutkan ada 10 alat bukti misalnya. Nah, apakah nanti mesin pencari itu ya artinya dia bisa menemukan ini ternyata baru 5 sehingga dia tidak bisa ketika diklik tidak bisa terkirim ke Mahkamah Agung. Nah, itu yang penting. Jadi kehati-hatian itu memang perlu untuk memvalidasi berkas yang akan dikirim ke Mahkamah Agung. Sebab karena ini adalah berkas elektronik, nah kita sebenarnya sudah dimulai sebelumnya berkas-berkas elektronik yang dikirimkan, tetapi masih dengan bundel A, bundel B on paper, masih ada pembanding. Kalau nggak lengkap kita bisa lihat, artinya masih ada barcode yang kosong, yang tidak penuh, kemudian isinya berbeda dengan daftar yang ada di dalam berkas on papernya itu. Baik, Bapak. Nah, itu yang menjadi penting sehingga mungkin diperlukan memang sosialisasi juga ke pengadilan-pengadilan pengaju maupun pengadilan tingkat banding untuk kita berharap yang digandeng oleh i-Berpadu ini dalam perkara-perkara perdata adalah pengiriman berkas elektronik. Kalau di pidana mungkin sudah bisa kita mengambil berkas yang ada di direktori putusan. Hakim Agung sudah bisa mengambil itu, artinya melihat. Tapi perkara perdata kita harus menunggu karena berkas itu harus dikumpulkan dulu. Berkas elektroniknya seperti tadi misalnya kan masih menunggu misalnya kontra memori, masih insahe dan sebagainya. Nah, jadi ini memerlukan kehati-hatian di pengadilan pengaju khususnya panitera untuk menempatkan controller para panmut. Dan juga mungkin ada orang lain, person lain yang betul-betul dia dengan teliti memastikan berkas yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung itu sudah lengkap. Sudah lengkap. Ya. Baik, Bapak. Kasihan pencari keadilan kalau harus kembali lagi, lama lagi nanti. Dia itu kita harus menunggu berkas untuk kembali itu kadang-kadang sudah ada pembatasan waktu. Nggak ada pembatasan untuk waktu. di Mahkamah Agung Iya. Kita harus sekarang kita sudah dengan batasan-batasan waktu memeriksa perkara itu 90 hari dan 120 hari itu sudah dikirim ke pengadilan pengaju. Nah, kalau berkas itu terhambat karena kekurangan pada bundel atau pada bundel elektronik, pada berkas elektronik itu akan sangat merugikan pihak-pihak yang berperkara. Baik. Itu yang penting kita mungkin ke depan ada sosialisasi, ada internalisasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi di dalam pengiriman berkas perkara, baik itu e-court maupun juga i-Berpadu. Arahan atau mungkin saran atau closing dari Bapak terkait dengan selain peran sentral daripada petugas untuk memvalidasi atau memverifikasi bukti-bukti tersebut, gimana Pak? Supaya meminimalisir terjadi kekurangan-kekurangan berkas tadi, Pak. Baik. Khususnya dalam perkara, karena ini topik kita adalah peninjauan kembali, yang penting bahwa ketika kita sudah memiliki regulasi itu, kita tentunya harus mengimplementasikan regulasi itu. Nah, ketika sekarang juga masih disusun juknis dan di i-Berpadu pun masih ada beberapa hal yang memang harus kita lengkapi lagi. Begitu juga dengan dengan Perma
6 tahun 2022 mengenai upaya hukum elektronik, itu pun kita masih menyusun juknisnya. Yang penting adalah bahwa kita semua sepakat kita bertransformasi ke pemanfaatan teknologi informasi. Nah, sebenarnya kita pelan-pelan, sebenarnya sudah ada sebelumnya kita sudah pelan tapi pasti kita beralih kepada sistem elektronik ini, di mana kalau dulu elektronik itu hanya sebagai pendukung berkas yang on paper. Tapi sekarang paradigmanya sudah berbalik. Ke elektronik itu menjadi yang utama, berkas on papernya tinggal di pengadilan pengaju. Nah, artinya apa? Kita betul-betul harus mantap dengan pemanfaatan teknologi informasi. Di Mahkamah Agung nanti kita akan menerimanya di SIP, Sistem Informasi Perkara pada Mahkamah Agung. Nah, untuk perkara-perkara pidana, kita bisa melihat di direktori putusan. Nah, jadi sebenarnya atau di SIPP pengadilan yang bersangkutan kalau kurang. Nah, sehingga betul-betul apa yang termuat di dalam database, baik itu di dalam SIP yang dikirimkan dari pengadilan pengaju ke Mahkamah Agung maupun juga di dalam data-data perkara di I-Berpadu, di dalam SIPP yang ada, itu betul-betul sudah tidak ada kesalahan lagi. Karena komunikasi data ini akan secara langsung bisa kita terima. Nah, cuman memang masih tetap ada validasi yang dilakukan oleh panitera mengenai kelengkapannya. Mana jadi kalau kita hanya Mahkamah Agung yang mengambil langsung dari SIPP misalnya atau dari direktori putusannya Mahkamah Agung, kadang-kadang juga ada yang tertinggal. Nah, sehingga perlu satu sosialisasi ya, nanti kalau perma itu sudah jalan, sekarang pun sebenarnya I-Berpadu pun masih kita proses sosialisasi ke daerah-daerah, apalagi itu ada keterkaitan dengan APH yang lain, aparat penegak hukum yang lain, baik itu di tingkat penyidikan, kepolisian, kejaksaan, termasuk rutan, lembaga pemasyarakatan, begitu juga dengan para pengguna layanan, advokat dan sebagainya. Nah, di dalam hal yang baru memang di dalam berkas elektronik ini, itu semua berkas itu harus dialihkan ke dokumen elektronik. Ada pengguna layanan yang dia tidak terdaftar, untuk dia tidak bisa menginput ke dalam SIP. Nah, sehingga dia harus datang ke pengadilan. Pengadilan harus merubah dokumen itu ke dalam dokumen elektronik. Artinya apakah itu di-scan atau di apa, nanti untuk dimasukkan ke dalam SIP. Jadi peran di kepaniteraan itu bertambah, di Panmut itu bertambah untuk melengkapi berkas itu. Apabila dia bukan pengguna yang SIP elektronik itu. Nah, jadi terutama untuk perkara-perkara perdata, kalau perkara PA pidana mungkin masih lebih bisa karena ada I-Berpadu yang sudah dengan bukti elektronik dari awal. Sudah lengkap dari awal dan itu lebih memudahkan kita untuk kelengkapan berkas. Ya. Baik, terima kasih. Begitu Sobat Podium Podcast Ditjen Badilum. Tadi wawancara kita dengan Bapak Ridwan Mansur, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terima kasih Bapak. Ya, di sela-sela kesibukan yang sangat banyak, Bapak bisa menyediakan waktu kepada kami. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih podcast Mahkamah Agung, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan kita bersama di dalam mereform pemanfaatan teknologi informasi khususnya dan dalam pemberkasan juga pada umumnya, lebih khusus lagi kepada perkara-perkara peninjauan kembali dan upaya hukum yang diajukan ke Yudek Yuris di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.